Hey, halo bro, jumpa lagi bersama Jonathan. Ini ada kabel sejenis kabel sakti juga sih ya. Jadi apa? Serial model merek LDZM ya. Ini sama keluarannya kayak kemarin waktu saya review unboxing chargernya ya, chargernya. Nah ini kabel kabel ini tapi ada kayak ya gimana ya kalau aku bilang ada lampu indikatornya, juga ada apa namanya nih, bisa merubah beberapa protokol ya, saya sebutkan beberapa protokol ya. Jadi ini protokolnya itu bisa maksimal di 120 watt. Serial numbernya JXC 120 Ultra ya, ya seperti ini. Untuk spesifikasinya ya ya ini karena tulisan China ya, jadi cuman saya kasih tahu kalau ini nggak berjalan di Indonesia ya, ini memang produk dari sana langsung. uh, Waktu itu pre order lah istilahnya seperti itu ya. Jadi kalau nanti di kolom komentar di deskripsi saya cantumkan linknya, ya mungkin apa namanya, mungkin pre-order atau gimana ya. Ini ya di dalamnya seperti inilah ya, ya dalamnya seperti ini. Nah ini barangnya seperti ini ya. Tarik, kita masukin dulu ya. Jadi dia model menyambungkan ya, misalkan ini dicolokkan dari sini, nanti kita pakai kabel apapun ya, nggak perlu pakai kabel sakti lagi seperti ini ya, nggak perlu ya. Jadi kita pakai kabel, baru kita menyesuaikan dengan protokol yang ada ya. Nah ini nanti mungkin kalau linknya aku taruh di deskripsi, mungkin masih ready atau apa namanya, pre-order atau sudah habis ya, itu lain cerita ya. Nah ini ya modelnya seperti ini. Jadi di sini nanti ada lampu indikatornya ya. Dia mempunyai dua port ya, USB-C sama USB-A ya. Nah, kita coba dulu ya, kita coba sekarang. Sekarang kita coba untuk pengecasan biasa dulu ya. Kalau pengecasan biasa seperti apa? Nah, ini nanti bisa nyala seperti ini loh, kelihatan ya. Nah, dia nanti ada petunjuk ya. Kalau misalkan port Type C-nya dipakai ngecas, nanti ada petunjuknya di sini berapa watt ini ya. Kita cobakan ya. Bentar, saya ambil kabel 240 watt ya, kita cobakan untuk mengecas. Bentar. Ini. Nah, ini dia. Kita lihat. Nah, ini dia bisa berjalan seperti ini nih. Jadi kalau pengecasan biasa saja, dia hanya mentok di 100 watt. Ini tulisannya 100 watt ya. 100 watt. Dia bisa masuk 95 watt ini. Ya, kelihatan ya. Di sini dia ngambil 104 watt. Wah, lengkap ya. Ngambil dari dayanya seperti ini, 104 ya kan. Disalurkan melalui kabel ini 100 watt, diterimanya 95 watt ya. Nah, nanti akhirnya jadinya seperti ini nih. Nih, ada tulisannya 100 watt nih. Ya, 101. Ini berjalan. Ini namanya lagi pengecasan. Gitu ya. Ya unik-unikan ya, buat istilahnya kalau kita mau merubah beberapa perangkat dengan kabel tambahan seperti ini bisa gitu loh ya. Nah ini kita coba satu persatu ya, kita cobakan satu persatu. Ini aku pakai Vivo Y100 ya, yang 80 watt ya, 80 watt. Nah kita coba ini aku pakai kabel biasa ya, kabel biasa yang 240 watt ya, seperti ini. Sebentar aku tunjukin ya. Jadi biar, nah ini model biasa seperti ini, dia mereknya ini One Fiber kalau enggak. Ya, One Fiber seperti ini ya. Jadi kita colokkan. Nah ini kita coba untuk ngecas ke Vivo ya, Vivo Y100. Nah di sini nanti ada petunjuknya gitu loh ya. Koma desimalnya jalan ya.
koma desimalnya jalan. Sekarang kita lihat ini mencapai berapa ya. Nah, ini berjalan ya, 40 watt. Nah, dari sini bisa juga kita melihat, wah 55 watt ngambilnya ya. Mantap ya. Nah, ini. Wah 61 watt. Ya, 63. Ya, di sini 61 watt. Ya. 64 sekarang. Ini pakai Vivo Y100 yang apa namanya? Nah, ini. Yang 80 watt ya. Dia bisa ngambil. Nah, sekarang ini bisa kita lihat sekarang di 50 watt ya. Jadi mengecasnya sekarang masuk 50 watt. Merubah sesuai dengan protokol ya. Sesuai dengan protokolnya flash charge ini ya, punyanya Vivo ya, berjalan dengan apa namanya? Sempurna ya. Ini 50 watt. Ter 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 seperti itu. Ya kan? Nah, itu. Sekarang kita beralih ke mana? Beralih ini. Stabil ya kalau ke Vivo ya. Ke Vivo oke. Ke Vivo oke. Sekarang kita ke ini. Infinix ya. Infinix dulu, Infinix. Nah, ini Infinix ya. Infinix yang 45 watt. Jadi saya lap dulu supaya bersih ya. Karena dikomentari karena nggak bersih itunya. Ya, layarnya itu loh, maksudnya layarnya itu nggak bersih. Nah, ini koma desimalnya muncul ya. Koma desimalnya muncul. Nah, sekarang kita tunggu masuknya berapa ya. Nah, kita tunggu masuknya berapa watt. Ini masih berjalan. Jadi memang ya, kalau ke Infinix itu ya memang itu mungkin perbedaannya di situ ya. Infinix itu dia masuknya itu nggak bisa secepat tadi Vivo ya, lebih cepat ya, langsung 50 ya, mencapai 60, habis itu dia standby di berapa, 50 watt ya, 51 watt. Nah, ini masih berjalan walaupun petunjuk indikatornya mengarah panah gini, tapi dia masih berjalan ya wattnya ya. Ini dia berjalan di 24 watt, 25, 26, 26 ya, 27, 28, 29, 30. Nah, biasanya sih standby di 30 ya, karena ini 45 watt ya. Dan kalau saya lihat ini stabil ya, stabil ya. Ya, ini istilahnya ya lucu-lucuan juga ya, bagus ya. Cuman barangnya itu ya inilah yang jadi persoalan, karena aku datengin, aku review, ini keperluannya ya seperti ini aja untuk merubah beberapa protokol. Tidak berbeda sama ini ya. Ini ada barangnya, kalau ini mungkin masih ada atau pre-order, nanti aku kasih di kolom deskripsi ya. Nah, ini dia stabil di 28 watt ya. 28 watt. Ya kan? Stabil di 28 watt. Nah, sekarang kita ke Poco ya. Ke Poco seperti apa? Bentar, ke Poco ya. Di Poco ya. Poco 33 watt Poconya ya, seperti biasa. Ya, punyanya 33 watt ya. Mi turbo jalan ya. Mi turbo jalan ya. Ya, siapa tahu kalau ada teman-teman yang mau dijual handphonenya ya kan, yang kira-kira wattnya gede ya kan, dijual dengan harga murah, boleh lah apa namanya, tawarkan ke saya ya. Nah, ini sudah berjalan ya, 26, 25 watt ya, 27, 28. Ini kenceng juga, ini kenceng, kalau ini kenceng nih ya. Sekarang ini coba, nah kita lihat ini 29 ya, 28, 29 watt. Sesuai ya. Sesuai daripada apa namanya? Kebutuhannya Poco yang 33 watt ya. Kalau untuk bawaannya kan 33 watt ya, masuknya sekitar segini ya. Mentok-mentok ke 29, 30, tapi ya sebentar, beberapa detik, tapi kembali ke stabil di 28, 29 seperti ini. Itu udah
beberapa kali saya kasih review ya, memang hasilnya seperti itu ya. Jadi tidak perlu apa namanya, loh kok masuknya segitu, maunya 33 watt. Nah, sampai apapun nggak bakal bisa ya kalau mau masuk 33 watt ya. Nanti yang ada malah handphonenya yang rusak, bukan baterainya yang rusak tapi handphonenya yang rusak karena desakan yang terlalu besar ya, watt yang terlalu besar, sehingga kestabilan daripada handphonenya itu tidak bisa menahan gejolak gitu loh ya. Batasnya itu kan batas maksimal 33 watt ya, batas maksimal 33 watt, jadi dia hanya di batas 33. Kalaupun muncul itu mungkin beberapa detik aja, beberapa second itu terus hilang kembali ke 25, 26, 27, 28 sekitar segitu ya. Ini sudah berjalan ya, berjalan. Sekarang kita ke apa nih? Saya coba ke ini ya, ke Realme ya. Kita cobakan ke Realme ya. Realme ini bisa jalan dan bisa tidak ini. Kita cobakan ya. Ini, nah ini VOOC ini ya, VOOC ya, VOOC ya. Kita coba ya, VOOC. VOOC ini VOOC yang memang wattnya enggak gede ya, 20-an ya. 20 watt. Nah, ini VOOC-nya jalan ya, keluar ya, VOOC. Ya, VOOC-nya keluar. Kita lihat ini ya. Kita lihat pengisiannya. Nah, ini ada kendalanya ya di situ ya. Ini bisa hidup, nah mati hidup nih. Nah, ini yang terjadi ya, mati hidup. Jadi kalau saya duga ini untuk, tidak tahu ya, ini kita coba apakah berjalan ke VOOC ya. Ini VOOC. Nanti kita uji ke Super VOOC ya. Nah, ini berjalan. Tadi mati, sekarang hidup. Masuk 25 watt ini ya, 25 watt. Kita coba sampai bertahan ya. Bertahan itu dalam arti dia berubah menjadi indikator di sini petunjuknya panahnya berjalan ya. Panahnya berjalan, kita tunggu sebentar. Nah, ini udah berjalan ya. Dia 24 watt ya. 24 watt. Kalau aku lihat ini di sini kadang ya memang mati hidup, tapi ya kalau saya perhatikan ya ada beberapa teman yang menanyakan pengecasannya mati hidup. Saya sarankan untuk di restart dulu handphonenya ya. Handphonenya di restart dulu, dicoba lagi. Seperti itu. Biasanya berhasil, biasanya ya. Tapi kalau ini untuk peralatan ini ya nanti kita coba dulu. Karena memang ini di beberapa kelompoknya Oppo SuperVOOC kadang ada terkendala seperti itu, gitu loh ya. Nah, ini untuk VOOC ini bisa berjalan ya, bagus ya. Kalau aku lihat ya, kalau aku lihat bagus ya. Ini kalau aku lihat berjalan sempurna. Sekarang kita beralih ke yang Super VOOC ya. Kita lihat ya, yang Super VOOC seperti apa ya. Dalam jeda waktu tadi masih berjalan bagus loh ini ya, untuk VOOC ya. Jadi perlu diingat ya, tidak semua charger bisa connecting untuk model seperti ini ya, tidak semua ya. Kebetulan saya pakai punyanya Esamtec ya, Esamtec yang 240 watt ya, dan di port C ini C1 C2 itu 140 watt. 140 watt. Ini 140, ini 140. Yang saya pakai sekarang ini yang 140 watt ya. Ini saya ngecas untuk VOOC yang di sekitar 20 wattan ya. Dia masuk seperti ini ya. Ini VOOC-nya tetap jalan ya. Nah, cepat banget. Sekarang kita ke Super VOOC ya. Super VOOC kita pindah dulu ke Super VOOC. Ini ke Oppo ya, Oppo. Kita cobakan. Tes. Ya, Super VOOC-nya berjalan ya. Nah, ini yang kita coba apakah bisa berjalan normal. Masuk ini 41 watt. Wah,
Waduh, ini mantap ya. Nah, ini dia turun gitu loh. Seperti ini tadi ya. Tiba-tiba dia turun menjadi 11 watt. Kembali lagi ke 8, 18. Nah, ini 27 watt ya. Teman-teman bisa lihat sendiri ya, itu ke 36. Di 47. Nah, ini lari lagi ke 1, 11. Nah, ini jadi ini yang aku perhatikan, kalau untuk ke Oppo Superbook ini dia labil gitu loh ya. Makanya ini saya kasih masukan. Dia labil. Nah, ini lari-lari nih. 23 0,9. Nah, ini ya. Ya. Ya, mati ya. Dia 11 watt, 9 17 ya. Ya kan? Kelihatan ya? Nah, 29. 43, 2 kembali lagi turun. Turun 0, ya. Ini yang membedakan ya. Jadi kalau kita menggunakan kabel sakti ya, ini berbeda sama kabel sakti yang ini ya. Kabel sakti yang ada petunjuknya seperti ini dengan kabel sakti seperti ini beda ya. Kita cobakan untuk pengecasan ke mana pakai kabel sakti ini ya. Dia kan naik turun ya. Kalau ini kita coba ya. Ini tetap ya, Superbook-nya tetap jalan ya. Tapi tadi ini mungkin nggak cocok mungkin ke apa namanya ke chargernya ya. 42, 43 ya. Tapi ini nggak mati hidup sepertinya ya. Tadi ada penyesuaian dulu karena ini kita gunakan yang port C1 ya. Tadi kan C2 ya. Kalau kita menggunakan C1 terus langsung ditancepin, dia ada penyesuaian ya, ada penyesuaian seperti biasa. Nah, tapi berjalan bagus ya. 34 watt ya. 34, 24. Memang turun ya kalau model punyanya Oppo itu memang seperti itu ya. 22 watt, 24. Nah, ini sudah stabil ya. Stabil di angka situ ya. Yang pada intinya tidak mati hidup gitu loh ya. Berjalan normal. Di sini posisi baterai sudah mencapai berapa nih? 34% ya. Bagus ini ya. Tidak ada masalah kalau ini. Kalau untuk kabel sakti yang ini. Tapi kalau untuk kabel yang ini, nah ini kalau dicabut pasti mati hidup ya. Sebentar ya. Kalau kabel yang ini khusus untuk ini ya, untuk di Superbook, terutama di Superbook ya, terutama di Superbook, dia tidak bisa mengalami penyesuaian untuk mengikuti protokol Superbook-nya ya. Kalau aku udah coba-coba kemarin-kemarin, memang aku udah coba-coba ya, itu memang tidak bisa untuk penyesuaian untuk Superbook-nya. Berbeda dengan kabel ini ya, berbeda ya. Walaupun model-modelnya ini model-modelnya sama aja ya, model-model kabel-kabelnya ini ya. Tapi kan kita nggak tahu dalemannya seperti apa ya, karena kita tidak bertujuan untuk saya sebagai bahan untuk mengulik dalamnya, karena saya bukan teknisi ya. Jadi saya ngasih masukan, petunjuk setelah saya pelajari ya. Jadi untuk ini hanya bisa di perangkat lainnya. Untuk Superbook dia tidak bisa. Walaupun kita menggunakan yang mesti ada yang ngomong, coba yang di USB-A-nya ya. Kita cobakan di USB-A-nya ya. Jadi biar tidak ada dusta di antara kita, oke? Jadi ini saya bawakan kabel bawaannya ya, bawaannya ini ya. Jadi saya bawakan kabel bawaannya ya. Ini bawaannya Oppo sendiri ya. Saya colokkan, saya coba ya. Seperti apa? Ya. Superbook jalan ya. Superbooknya jalan ya. Nah, sekarang kita mulai menyaksikan ini untuk perjalanan wattnya seperti apa
Ini bisa masuk 41 ya. Tapi dia memang anjlok lagi. Berarti memang benar tidak bisa ya. Ya. Jadi tidak bisa. Dia akan naik turun. Naik turun sepertinya begini ya. Jadi kalau analisa saya, dia tidak cocok. Begitu tidak cocok, dia akan down. Balik lagi. Kembali lagi, dia akan mengulang lagi. Nah, terus akan balik lagi. Gitu loh. Ini seperti ini. Naik turun ya. Maju mundur kena seperti itu. Ya kan? Nah, ini 32 watt ya. Dan dia untuk petunjuk masuknya tidak jalan-jalan. Seperti biasanya ya. Tadi kan Vivo ya. Lancar ya kan? Terus apa itu ini jalan kayaknya nih. Oh, kembali lagi ke nol. Ya, kirain ada beberapa detik yo standby dia di 30 watt, ternyata balik lagi ke nol. Ya. Ini kita bisa perhatikan dengan tidak munculnya tanda panah ya. Tanda panah kayak tadi ya. Berarti artinya dia pengecasannya tidak berjalan sempurna ya. Sempurna ya. Ya. Clear ya. Nah, sekarang kita melihat pakai Finersi ya. Ini jalan nih 9 watt tapi. Udah standby tapi di 9 watt. Di 9 watt aja. Nah, dia bisa berjalan di 9 watt. Artinya gini ya. Pada intinya untuk Oppo, terlebih Oppo yang protokolnya Superfook, saya tidak disarankan ya, karena mereka karena dia tidak bisa stabil, benar-benar tidak bisa stabil. Beda dengan yang tadi sebelum-sebelumnya sudah saya kasih petunjuk, itu perjalanannya bagus. Sementara kalau khusus untuk Superfook, perjalanannya kurang bagus. Itu aja sih ya. Tapi secara garis besar ya saya suka ya, karena unik gitu loh ya. Sekarang kita coba ke Finersi ya, seperti apa ya protokolnya. Kalau tadi sudah dari awal sudah saya kasih tahu ya, untuk pengecasan normal biasa dia hanya mentok di 100 watt ya, mentok di 100 watt. Ini sekarang kita coba pengecekan. Jadi pengecekan, kalau ini pengecekan seperti ini, yang masuk kalau menurut saya ini yang masuk perubahan dari ini ya, bukan ini ya. Ini 140 watt ya. Jadi kita coba ya. Dia di Apple tidak mau, tapi kadang bisa muncul. Sebentar kita lihat. Nah, ini protokolnya seperti ini. Dia berjalan berapa watt ini? Bentar kita lihat. PD. Nah, ini 120 watt ya. Nih. Bentar. Nah, ini. Ini dia bisa muncul PD 120 watt. Ya kan? Kita perhatikan PPS-nya ya. PPS-nya kita cek lewat sini aja. PPS-nya kita cek lewat sini. Ini yang simple ngecek PPS-nya ini. Nah, ini. Ini dia. Ini dia ya. PPS-nya 120 watt ya. Jadi dia hanya power delivery di 100 watt ya. Ini kelihatan ya. Yang ini PD 100 watt. Sementara PPS-nya 120 watt. Jadi bisa bekerja di 6 ampere. Nah, untuk Finersi itu ya, dia ada muncul 120 watt ya, 120 watt. PD 120 watt. Tapi bisa itu masuk ke PPS yang 120 watt. Ya, seperti kita lihat di sini secara langsung bisa muncul PPS 120 watt. Itu aja sih. Ya. Jadi kalau bagi teman-teman yang mungkin mengkondisikan ya silakan, tapi kalau yang tidak ya tidak apa-apa, karena memang ini modelnya seperti itu. Saya menjelaskan apa adanya yang terjadi di beberapa perangkat. Yang pasti untuk pengecasan lain-lainnya selain Superfook oke sekali. Oke, saya kira cukup sekian dulu video saya kali ini mengenai LDZM
kabel sakti yang ada LED displaynya. Semoga bermanfaat. Jangan lupa subscribe, like, komen. Kita berjumpa di video-video berikutnya. Thank you.